Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Langkah Ruhi, tempat di mana kita melangkah bersama menuju hati yang lebih tenang dan hidup yang lebih bermakna. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana tips ampuh menarik rezeki. Kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sedang kamu cari. Bagaimana menemukan tujuan hidup, terutama saat berada di titik terendah. Pernahkah kamu merasa kosong, seolah-olah hidup ini berjalan tanpa arah? Semua yang kamu lakukan terasa hambar, dan bahkan bangun di pagi hari menjadi beban. Ini adalah perasaan yang tidak mudah. Ketika kita berada di titik terendah, dunia bisa terasa seperti tempat yang gelap dan dingin. Tapi percayalah, bahkan dalam kegelapan, ada cahaya kecil yang menunggu untuk ditemukan. Dan cahaya itu adalah tujuan hidupmu. Tujuan hidup adalah sesuatu yang tidak selalu datang dengan mudah. Ada saat-saat ketika kita harus mencari lebih dalam, merenungkan apa yang benar-benar berarti bagi kita. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa aku ada di sini? Apa sebenarnya yang harus aku lakukan di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Justru, pertanyaan itu adalah awal dari perjalananmu menuju hidup yang lebih bermakna. Langkah menemukan tujuan hidup. Pertama, kenali apa yang membuatmu bahagia. Langkah pertama untuk menemukan tujuan hidup adalah dengan mengenali apa yang benar-benar membuatmu merasa hidup. Coba pikirkan momen-momen di mana kamu merasa benar-benar bahagia dan bermakna. Apakah saat membantu teman yang sedang kesulitan? Apakah ketika kamu menyelesaikan proyek yang kamu cintai? Atau saat melihat senyum orang-orang terdekat? Buat daftar sederhana tentang hal-hal kecil yang membuat hatimu merasa penuh. Jangan fokus pada apa yang menurut orang lain penting. Fokuslah pada apa yang membuatmu merasa berarti, meskipun itu tampak sederhana. Misalnya, jika memasak membuatmu merasa damai, bisa jadi itu adalah bagian dari tujuanmu. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang benar-benar beresonansi dengan hati kita. Kedua, belajar dari masa lalu. Masa lalu seringkali menjadi cermin yang membantu kita memahami diri sendiri lebih dalam. Jangan hanya melihat pengalaman buruk sebagai luka, tapi anggaplah itu sebagai guru. Tanyakan pada dirimu, apa hal paling sulit yang pernah kamu lalui? Apa yang kamu pelajari dari kejadian tersebut? Bagaimana pengalaman itu mengubah cara pandangmu terhadap hidup? Misalnya, jika kamu pernah gagal dalam pekerjaan atau hubungan, mungkin itu mengajarkanmu tentang pentingnya ketekunan, komunikasi, atau keberanian untuk memulai lagi. Jadikan masa lalu sebagai peta yang menunjukkan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa dikembangkan. Ketiga, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Di era media sosial, sangat mudah untuk merasa bahwa hidup kita tidak cukup baik jika dibandingkan dengan orang lain. Kita melihat orang lain sukses, bahagia, atau terlihat sempurna, sementara kita merasa jauh tertinggal. Padahal, setiap orang memiliki jalannya sendiri-sendiri. Daripada fokus pada apa yang dimiliki orang lain, cobalah alihkan perhatianmu pada apa yang sudah kamu miliki. Syukuri hal-hal kecil, seperti kesehatan, keluarga, atau kesempatan untuk mencoba hal baru. Ketika kamu berhenti membandingkan, kamu akan lebih mampu melihat potensi unik dalam dirimu yang bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup. Keempat, dekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan hati selain menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Ketika merasa hilang arah, mendekat kepada Allah akan membantumu menemukan ketenangan dan petunjuk. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengannya melalui sholat, doa, dan zikir. Setelah sholat, duduklah sebentar untuk merenung. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku merasa tersesat. Tunjukkan aku jalan yang benar. Bimbing aku untuk menemukan tujuan hidup yang Engkau ridhoi." Percayalah, ketika kamu meminta dengan penuh keikhlasan, Allah akan membimbingmu dengan cara yang tak terduga. Mungkin melalui pertemuan dengan seseorang, membaca sesuatu yang inspiratif, atau melalui pengalaman yang membuka matamu. Kelima,
Mulai dengan langkah kecil. Tujuan hidup seringkali terasa seperti sesuatu yang besar dan menakutkan. Tapi sebenarnya itu bisa dimulai dari langkah kecil. Jangan merasa harus menemukan semua jawabannya dalam satu malam. Misalnya, jika kamu ingin membantu orang lain, mulailah dengan membantu tetangga yang membutuhkan. Jika kamu merasa tertarik dengan seni, cobalah meluangkan waktu untuk menggambar atau menulis setiap hari. Langkah kecil ini akan membangun momentum, dan seiring waktu, kamu akan menemukan jalur yang lebih jelas menuju tujuan hidupmu. Keenam, refleksi dan evaluasi rutin. Terkadang, tujuan hidup bukan sesuatu yang ditemukan sekali dan selesai. Itu adalah perjalanan yang terus berkembang. Sisihkan waktu setiap minggu atau bulan untuk merenungkan perjalananmu. Tanyakan pada dirimu, apakah aku merasa lebih dekat dengan tujuan hidupku? Apa yang sudah aku pelajari sejauh ini? Apakah ada hal yang perlu aku ubah atau tambahkan? Dengan refleksi rutin, kamu akan lebih mudah menyadari perkembanganmu dan tetap berada di jalur yang benar. Ketujuh, perbanyak bersyukur. Salah satu cara paling ampuh untuk menemukan tujuan hidup adalah dengan memperbanyak rasa syukur. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih positif. Syukur juga membuka pintu-pintu keberkahan dan memampukan kita untuk menghargai perjalanan hidup, bukan hanya tujuannya. Kedelapan, temukan komunitas yang mendukung, jangan berjalan sendiri. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki nilai dan visi yang sama denganmu. Komunitas ini bisa berupa kelompok pengajian, organisasi sosial, atau bahkan lingkaran teman yang saling mendukung. Dengan berada di lingkungan yang positif, kamu akan lebih termotivasi untuk melangkah maju. Kesembilan, jadikan proses sebagai bagian dari tujuan. Ingat, tujuan hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu di masa depan. Itu adalah perjalanan yang kamu jalani setiap hari. Nikmati prosesnya, hargai langkah-langkah kecilmu. Dan percayalah bahwa setiap usaha akan membawa dampak yang baik meskipun mungkin tidak langsung terlihat. Kesepuluh, percayalah pada timing Allah. Terkadang kita merasa gelisah karena tujuan hidup tak kunjung terlihat jelas. Ingatlah bahwa semua hal terjadi pada waktu yang telah Allah tentukan. Selama kita terus berusaha, Allah akan membuka jalan pada saat yang paling tepat. Jangan putus asa jika belum melihat hasilnya sekarang, karena mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Menemukan tujuan hidup bukanlah hal yang instan, tapi itu adalah perjalanan yang penuh makna. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap doa yang kamu panjatkan, adalah bagian dari proses menuju hidup yang lebih bermakna. Percayalah, meskipun hari ini terasa sulit, kamu sedang berada di jalan menuju sesuatu yang lebih besar dan indah. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS Al-Baqarah 286. Teman-teman, bangkitlah. Jangan menyerah. Hidupmu berharga, dan kamu memiliki peran penting yang menunggu untuk kamu jalani. Bersama Langkah Ruhi, mari kita melangkah menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus bersama dalam perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.